Shalom Glorians, apa kabarnya? kalian pasti baik kan di rumah? Nah, sayangnya minggu ini kita nggak bisa beribadah bareng deh. Tapi nggak apa-apa, kalian masih bisa beribadah di rumah lewat nonton video hari ini. Kalian bisa lihat di YouTube, tulis saja channelnya PK Gloria GPMI Samarinda. Nah, walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita tetap semangat memuji Tuhan, hari kepercayaan. Teman-teman, mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini kami masih boleh Tuhan bersama-sama beribadah. Meskipun kami tidak datang ke gereja Tuhan, tapi kami tetap masih bisa beribadah Tuhan melewati video hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami Tuhan, agar kiranya meskipun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami tetap bisa merasakan Tuhan bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkan untuk ibadah kami ini Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah teman-teman, kita tahu sekarang di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia sudah kena wabah virus yang banyak banget menelan korban jiwa. Apakah Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan tinggal diam aja dalam kehidupan kita? Saya yakin Tuhan punya rencana yang indah dari itu semua. Saya mau undang teman-teman, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kita. Tapi sebelumnya kita angkat pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu
nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Teman-teman, kita mau berdoa yang pertama untuk setiap kakak kelas 9 dan kelas 12 yang mungkin sekarang sedang di masa-masa mereka mempersiapkan untuk ujian mereka. Kita doakan mereka supaya mereka dapat mengerjakan setiap soal dengan baik, dan semua itu bukan untuk menyombongkan hati mereka ketika mereka mendapatkan nilai yang baik, tapi itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap teman-teman kita di luar sana, setiap warga negara Indonesia yang mungkin sudah kena dengan wabah virus corona. Tuhan memberkati Tuhan. Kiranya di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, di dalam penyakit-penyakit itu Tuhan yang akan menyembuhkan mereka saja. Dan yang terakhir teman-teman, kita juga mau berdoa untuk setiap pemulihan di negara Indonesia Tuhan, di setiap negara-negara yang sudah terkena. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan dan firman mereka. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang menjawab surga, Tuhan kami sungguh mengucap syukur Tuhan jikalau pada hari ini kami masih boleh Tuhan diberikan kesempatan untuk bersama-sama kembali beribadah Tuhan, meskipun ibadah kami Tuhan tidaklah datang ke gereja melainkan di rumah saja, tapi kami bersyukur Tuhan jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah Tuhan. Kami mau menaikkan beberapa doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami, kakak kelas kami Tuhan, kelas 9 dan kelas 12 Tuhan, yang sekarang sedang mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ujian Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan di dalam setiap persiapan mereka Tuhan, di dalam proses belajar Tuhan. Tuhan yang selalu ingatkan mereka Tuhan bahwa ketika mereka mendapatkan nilai yang baik itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menyembuhkan diri Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap warga negara Indonesia Tuhan, teman-teman kami yang ada di sekitar kami Tuhan, yang sudah terkena virus corona Tuhan, yang berkati aja Tuhan, yang selalu sembuhkan mereka Tuhan. Akhirnya mereka lewat penyakit ini Tuhan, mereka dapat diingatkan kembali Tuhan untuk selalu berhati-hati Tuhan. Kami juga mau berdoa yang terakhir Tuhan untuk setiap negara-negara di dunia Tuhan, yang kami tahu Tuhan banyak sekali korban-korban jiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk setiap mungkin keluarga mereka yang ditinggalkan, kiranya diberikan ketabahan, serta kami berdoa untuk kiranya negara bisa cepat dipulihkan Tuhan dan bisa kembali beraktivitas dengan normal Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pokok doa syafaat kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, mungkin di tengah ramainya virus corona ini, kita tidak lagi merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Allah itu selalu peduli sama kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan kita, mari kita angkat pujian Allah peduli.
Selamat sore teman-teman. Mari saat ini sebelum kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, mari saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana Tuhan boleh memberikan kami kesegaran yang baru ya Tuhan. Tuhan, kami rindu meskipun kami berada di rumah dan kami tidak beribadah di gereja, tapi kami rindu kami boleh tetap menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya agar Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu ya Tuhan, biarlah kiranya agar melalui perenungan firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini, boleh menjadi suatu penguatan bagi kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini. Karena kami sadar bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan bagi kami di dalam masa-masa ini. Tuhan, biarlah kiranya agar Engkau yang boleh memberikan kami hikmat dan bijaksana di dalam waktu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya memberikan tema renungan saya, yakni God is in control, atau Allah memegang kendali. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui saat ini, semua orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sedang dihebohkan dengan wabah virus corona. Kalau kita menyimak berita-berita online saat ini, maka kita akan melihat jumlah orang yang positif corona kian bertambah dari hari ke hari. Hingga tanggal 20 Maret, Jumat kemarin, tercatat bahwa jumlah pasien positif corona menjadi 369 orang. 32 orang meninggal dunia dan 17 orang dinyatakan sembuh. Tentunya keadaan ini sungguh meresahkan, sungguh memprihatinkan, dan mencemaskan begitu banyak orang di berbagai macam negara. Salah satunya adalah kita yang tinggal di Indonesia saat ini. Di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, mungkin kita bertanya, di manakah Allah itu? Apakah Allah hadir? Apakah Allah tetap memegang kendali di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini? Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 hingga yang ke-8. LAI memberikan judul perikop ini, yakni Tuhan Penjaga Israel. Teman-teman, izinkan saya untuk membacakan perikop ini. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman, Mazmur 121 merupakan nyanyian ziarah atau nyanyian pendakian yang kedua yang dinyanyikan oleh para peziarah, yakni dalam hal ini adalah bangsa Israel. Sewaktu mereka mendaki menuju Yerusalem, ketika bangsa Israel melakukan perjalanan ke Yerusalem, mereka harus melewati jalur pegunungan yang sangat berliku, yang sangat curam. Bahkan mereka harus berhadapan dengan ancaman bahaya yang tidak bisa diprediksi sama sekali oleh mereka. Tentunya sikon ini bisa menimbulkan kecemasan. Bahkan sikon ini bisa menimbulkan kekhawatiran di dalam diri pemazmur. Bagaimana jika perampok itu datang menyerangku? Kan aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Kalau mereka menyerang aku tiba-tiba bagaimana? Apalagi kalau seandainya aku terjebak di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat gelap ini. Nah, teman-teman, pegunungan merupakan tempat yang pas bagi para perampok untuk bersembunyi. Tetapi bagi siapapun yang melewati jalur pegunungan itu, mungkin turis, ini merupakan suatu ancaman bahaya bagi mereka. Makanya di tengah-tengah situasi ini ya, pemazmur mengatakan di dalam ayat 1b, dari manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Teman-teman, di tengah perasaan kecemasan, kekhawatiran, pemazmur tetap memiliki keyakinan bahwa satu-satunya sumber pertolongannya hanyalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Teman-teman, gunung merupakan simbol untuk menjelaskan tentang kekuatan Allah yang tidak terbatas, bahkan tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Kerap kali ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, kita sering mencari sumber pertolongan kepada seseorang atau sesuatu yang kita anggap bisa menolong kita. Tetapi pada akhirnya, mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa tidak ada sumber pertolongan yang sejati selain hanya dari Tuhan saja. Bahkan ketika kita melewati hari-hari kita di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti yang saat ini kita hadapi, yakni wabahnya virus corona, satu hal yang harus selalu kita ingat adalah ada Allah yang selalu menjaga kita. Ada Allah yang selalu menuntun kita kemanapun kita berjalan setiap harinya. Ada Allah yang melindungi. Ada Allah yang membimbing engkau. Dan ada Allah yang memberkati engkau. Bahkan Allah pun juga tidak akan membiarkan engkau tergeletak begitu saja. Kenapa? Karena ada Allah yang selalu menjaga kita di sepanjang kehidupan kita.
Allah pun juga tidak akan pernah berhenti untuk menjaga kita. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur untuk terus menyertai kehidupan kita senantiasa. Teman-teman, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang kita hadapi sekarang, perlu kita sadari bahwa sikon tersebut sudah berada di luar kendali kita sebagai manusia. Kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita sangat lemah. Kita pun juga tidak berdaya, dan kita pun juga terbatas. Tetapi satu hal yang seharusnya kita ingat, bahkan yang seharusnya menjadi pegangan bagi kita di dalam menjalani akan kehidupan kita hari lepas hari, yakni Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah selalu hadir di sepanjang musim hidup kita. Bukankah ini merupakan suatu penghiburan yang sejati, yang seharusnya kita yakini, yang seharusnya bisa kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Teman-teman, ingatlah, ada Allah yang memegang kendali penuh atas segala sesuatunya, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kendali Allah. Apapun yang terjadi, segala sesuatunya telah berada di dalam kendali Allah. Teman-teman, ingatlah, ada Allah yang selalu menjaga engkau. Ada Allah yang menjadi gembala agung di dalam kehidupan. Seperti yang pernah ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 23. Bagaimana dia menggambarkan dirinya menjadi seorang gembala yang menjaga akan kawanan domba-dombanya. Gambaran yang diberikan oleh Daud di dalam Mazmur 23 begitu indah. Dan di dalam Mazmur 23 inilah dikisahkan bagaimana relasi antara Allah dengan manusia. Teman-teman, di akhir perenungan ini, izinkan saya untuk membacakan Mazmur 23 bagi kita. Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu
dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Teman-teman, ingatlah, dalam situasi dan kondisi apapun, pandanglah hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya agar melalui perenungan ini dapat menjadi suatu kekuatan bagi kita semua di dalam menjalani akan kehidupan kita saat ini. Mari saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi saat ini akan wabah virus corona, Tuhan, kami sadar bahwa apa yang saat ini sedang kami hadapi itu sudah berada di luar kendali kami ya Tuhan. Dan kami sadar bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengatasi segala sesuatunya. Dan kami yakin dan percaya bahwa hal ini pun juga berada di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu, biarlah kiranya agar kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh belajar untuk terus memiliki hati yang mendekat kepada Tuhan, hati yang begitu erat kepada Tuhan. Bahkan ketika mungkin kami mulai merasakan bahwa kami lemah, kami tidak berdaya, tetapi kami sadar bahwa hanya ada Allah sebagai sumber pertolongan yang sejati di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Biarlah kiranya agar Tuhan yang boleh memberikan kami kekuatan dan penghiburan yang sejati itu ya Tuhan. Dan kami ingin merasakan ketenangan itu hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, di mana kami boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya agar Tuhan yang boleh mendengar akan setiap seruan doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman, kita sudah berada di ujung ibadah kita. Saya mau ajak teman-teman untuk angkat satu pujian, Hanya Kau. Membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupmu di mesramu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berada.
Nah guys, pengumuman buat minggu ini. Jadi kan kita udah tahu nih, di Indonesia sendiri itu sudah banyak sekali virus corona. Jadi virus corona itu udah masuk ke Indonesia. Nah, untuk menyikapi hal ini, ibadah kita alihkan menjadi ibadah online sampai tanggal 5 April 2020. Jadi teman-teman tetap bisa beribadah dengan cara kalian buka akun YouTube PK Gloria, kalian search aja nanti. Nah, kalian bisa pilih ibadah tanggal 22, 29 dan 5 April. Oke. Dan juga walaupun kita di rumah, jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan dan minum vitamin. Stay safe guys. God bless.